Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Puja Astuti di mata kuliah yang berbeda tentunya, yaitu mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh Ibu Muhimatul Umami, SSI, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait bioenergetika, kemudian strategi bioenergetika pada hewan, dan laju metabolisme, serta istilah torpor, hibernasi, dan juga estivasi. Selanjutnya yaitu pengertian bioenergetika. Nah, apa sih bioenergetika? Bioenergetika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai suatu perubahan energi yang disertai dengan reaksi biokimia. Nah, dalam proses bioenergetika ini juga melibatkan sel yang memiliki peran dalam menyimpan dan juga melepaskan energi. Energi tersebut dapat dilepaskan dalam bentuk panas. Hewan mendapatkan energinya itu melalui proses makanan atau melalui proses pencernaan, yang dimana makanan tersebut dapat diubah menjadi energi dan kemudian sisanya tersebut dapat membuat ATP yang digerakkan oleh sel. Kemudian sisa molekul makanan juga dapat digunakan sebagai biosintesis. Selanjutnya yaitu strategi bioenergetika pada hewan. Terdapat dua reaksi. Yang pertama itu reaksi endotermik dan kedua reaksi eksotermik. Reaksi endotermik ini merupakan mempertahankan temperatur tubuh pada level tertentu. Hal ini, suhu di lingkungan menjadi turun dan menjadi lebih dingin karena adanya perpindahan panas. Hal itu juga terjadi karena endoterm ini bersifat menyerap energi yang menyebabkan energi sistemnya itu bertambah, tetapi energi pada lingkungannya itu berkurang. Yang kedua yaitu reaksi eksotermik, yang dimana tidak cukup menghasilkan panas hanya dari proses metabolisme saja untuk mempertahankan temperaturnya itu di dalam tubuh. Reaksi ini bisa terjadi karena adanya perpindahan dari sistem ke lingkungan. Perpindahan itu akhirnya mengakibatkan cuaca di sekitar lingkungannya itu lebih panas. Selanjutnya yaitu laju metabolisme. Apa sih laju metabolisme itu? Laju metabolisme yaitu jumlah energi yang digunakan oleh hewan dalam satuan waktu. Nah, untuk mengukur laju metabolisme ini bisa menggunakan dengan menentukan oksigen yang dikonsumsi atau digunakan dan juga karbon dioksida yang dihasilkan. Laju metabolisme ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu dapat dipengaruhi oleh hewan endoterm ataupun ektoterm, dan juga faktor ukuran dan aktivitasnya. Kemudian istilah torpor, hibernasi, dan juga estivasi. Torpor yaitu hewan yang mengalami penurunan fungsi tubuh, baik ditandai dengan penurunan suhu tubuhnya ataupun laju metabolismenya, sehingga untuk mempertahankan tubuhnya, ia menggunakan cadangan lemaknya yang digunakan sebagai energi, sehingga hewan tersebut dapat bertahan hidup walaupun makanannya itu ketersediaannya berkurang. Selanjutnya yaitu hibernasi. Hibernasi yaitu salah satu cara yang dilakukan oleh makhluk hidup tertentu. Hibernasi bisa diartikan dengan tidur yang sangat panjang. Hal ini biasanya terjadi pada beruang kutub dengan nama ilmiah Ursus maritimus. Ini membuat metabolisme mereka turun secara drastis dengan tujuan untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup ketika musim dingin yang mengakibatkan kelangkaan sumber pangannya. Selanjutnya yaitu istilah estivasi. Estivasi ini kebalikan dari hibernasi. Kalau hibernasi, dia tidur pada musim dingin, sedangkan estivasi, dia tidur di musim panas. Tujuan hewan tersebut melakukan estivasi yaitu untuk menghindari panas yang tinggi dan kekurangan air. Salah satu hewan yang melakukan estivasi yaitu
bekicot atau Achatina folica, dia akan melakukan estivasi atau mengalami penurunan laju metabolisme di dalam tubuhnya untuk dapat bertahan hidup tanpa makanan dan air. Dia akan masuk ke lubang-lubang supaya dia melakukan adaptasi estivasi. Adapun perbedaan dari ketiga istilah yaitu untuk torpor itu dilakukan secara tidak sengaja, hibernasi dan estivasi itu dilakukan dengan sengaja. Untuk hibernasi dia tidur di musim dingin, kalau estivasi itu tidur di musim panas. Untuk hewan yang memiliki sifat torpor itu dia akan mencari tempat yang tidak panas ataupun tidak dingin atau suhu normal. Sedangkan hibernasi dia akan mencari tempat yang lebih hangat, dan untuk estivasi dia akan mencari tempat yang lebih lembab ataupun sejuk. Untuk torpor ini dilakukan secara cepat, bisa dilakukan beberapa jam saja. Hibernasi ini akan lama, bisa berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Sedangkan estivasi ini dilakukan dengan cepat. Untuk tujuan torpor yaitu karena kemalasan harian untuk mencari makanan, sehingga suatu hewan melakukan adaptasi torpor. Untuk hibernasi tujuannya mencegah kerusakan internal tubuh karena suhu tubuh yang rendah atau dingin. Sedangkan estivasi tujuannya untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan dan kerusakan internal tubuh karena suhu tinggi. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.